Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desember datang lagi, dan seperti biasa, perdebatan soal boleh tidaknya seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal kembali muncul. Dalam video ini, kita akan membahasnya secara lengkap, dari pendapat ulama, sikap pemerintah, hingga bagaimana kita seharusnya bersikap. Yuk, simak video sampai selesai. Pada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan gitu kan. Begitu. Ya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Pak Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Desember tiba, suasana Natal terasa di mana-mana. Namun, seperti biasa, bagi sebagian umat Islam, bulan ini juga menjadi ajang perdebatan. Bolehkah seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal? Ataukah ini adalah pelanggaran syariat? Dalam video ini, kita akan membahas perbedaan pandangan, realitas sosial, dan bagaimana kita bisa bersikap bijak sebagai Muslim dalam masyarakat majemuk. 1. Cuplikan konteks sosial. Setiap tahun, kita menyaksikan dinamika antara kelompok yang merasa perayaan Natal adalah ancaman terhadap akidah dan umat Kristiani yang hanya ingin merayakan hari besar mereka. Dalam situasi ini, bagaimana sikap umat Islam seharusnya? Beberapa hari yang lalu baru saja mengikuti rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan juga Kabinet Merah Putih. Pak Presiden membahas persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor HP-nya, bisa langsung di WA, bisa langsung di telepon. Sikap Presiden dan Pemerintah. Presiden dan pemerintah selalu menegaskan pentingnya toleransi dan kebebasan beragama. Namun, hal ini tidak berarti menghapus perbedaan keyakinan. Lantas, bagaimana kita memahami batas-batas toleransi ini? Apakah kita sebagai seorang Muslim boleh mengucapkan Selamat Natal? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memperbolehkannya, ada yang mengharamkannya. Masing-masing memiliki dalilnya. Namun bagi saya, cenderung kepada pendapat bahwa membolehkan mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Yang pertama, lantaran memang ada dasar-dasarnya. Misalnya salah satunya menurut Quran, ketika kita membuka surat Maryam, ditemukan di sana di mana ayat menyatakan selamat atas kelahiran Nabiullah Isa, yang merupakan salah satu nabi dalam keyakinan kita. Dan kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah berdiri ketika seorang Yahudi membawa jenazah sahabat Yahudinya melewati depan masjid. Nabi berhenti ketika khutbah dan maju ke depan masjid, berdiri mengheningkan cipta, menghormati seorang Yahudi yang mati dan digotong pada saat itu. 3. Pendapat ulama.
Habib Ja'far menekankan pentingnya niat, jika ucapan Selamat Natal hanya sebagai bentuk menghormati budaya dan perayaan umat lain, maka ini tidak masalah. Toleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Jadi mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah, karena pada faktanya mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yang menurut mereka itu adalah keyakinan mereka seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Ketika orang muslim mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka sejatinya dia sedang mentauhidkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyembah Allah dengan semurni-murni aktivitas dan semurni-murni ibadah. Ini adalah keyakinan di dalam Islam. Karena itulah bila seseorang mengucapkan Selamat Natal pada agama lain yang sedang merayakannya, pada intinya dia sedang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang salah. Lah bagaimana kalau ada orang beralasan, oh saya tidak mengatakan selamat pada hari rayanya, saya cuma mengatakan bahwa selamat agar dia kemudian melaksanakan hari raya. Ini pun juga sesuatu yang sama. Walaupun mungkin esensi yang kita maksud berbeda dengan yang difahami oleh agama yang lain. Tapi pada intinya, kita bisa mengetahui bahwa setiap hari raya pada sejatinya adalah syiar-syiar agama. Nah, dan sesungguhnya kita sedang membantu syiar-syiar agama, membantu kemudian syiar-syiar keyakinan yang justru kita tidak meyakininya. Bahkan bertentangan dengan apa yang kita yakini, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Ini pun tidak dapat dibenarkan. Karena itulah yang paling selamat bagi seorang muslim adalah ketika dia menghadapi hari raya orang lain, dia berdiam diri. Dia tidak mengucapkan selamat di situ dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama yang lain. Ustadz Felix Xiao menjelaskan bahaya sinkretisme dan pentingnya menjaga identitas muslim. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini. Pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, kita hidup damai. Lakum dinukum. Profesor Quraisy Shihab menyampaikan bahwa mengucapkan Selamat Natal adalah bentuk menghormati hubungan kemanusiaan dan tidak berkaitan dengan keyakinan agama. Ustadz Adi Hidayat memberikan dalil-dalil yang memperjelas perbedaan antara sikap menghormati dan ikut serta dalam ibadah agama lain. Ketika kau mengatakan Selamat Natal, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, kau sudah mengatakan Isa lahir 25 Desember, padahal dia tidak lahir 25 Desember. Selamat Natal, berarti kau sama mengatakan bahwa Isa mati di palang salib, padahal Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Dia tak mati di palang salib. Yang mati di palang salib adalah Yudas Iskariot. 3, ketika kau mengatakan Selamat Natal, berarti sama artinya dengan kau mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, Allah Bapa, Ruhul Kudus. Haleluya. Nauzubillah.
UAS mengingatkan umat untuk menghindari potensi syubhat dalam keyakinan. Para ulama pun berbeda pendapat. Ini membuktikan bahwa masalah ini bukan hitam putih, tetapi penuh dengan nuansa. 4. Tanggapan masyarakat awam. Kebingungan sering muncul di tingkat masyarakat bawah. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Satu hal yang pasti, Islam tidak mengajarkan intoleransi atau permusuhan. 5. Bagaimana bersikap? Jadi, bagaimana sebaiknya seorang Muslim bersikap? Ini dia bisa buat panduan singkatnya. Jika Anda memilih untuk mengucapkan Selamat Natal, pastikan niat Anda jelas, menghormati, bukan mengimani. Jika Anda merasa tidak nyaman, cukup jaga hubungan baik tanpa mengucapkan. Selalu ingat, sikap utama adalah menghormati hak orang lain untuk merayakan keyakinannya. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, toleransi adalah kunci perdamaian. Setiap pilihan yang Anda ambil, pastikan untuk tetap menghormati keyakinan orang lain, tanpa harus mengorbankan prinsip agama Anda sendiri. Mari kita jaga persatuan dan saling memahami. Karena itulah hakikat dari toleransi yang diajarkan Islam. Sahabat semua, apapun pandangan Anda tentang hal ini, mari kita jaga hubungan baik dengan sesama. Hormati perbedaan, karena itu adalah bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Semoga kita semua diberikan hikmah dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.